Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua mahasiswa kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi kelas B. Hari ini kita akan belajar mengenai perumusan masalah. Oke, masih ingat ya, kita melakukan penelitian karena di situ ada permasalahan yang menarik dan menggelitik untuk kita teliti. Nah, masalah penelitian ini itu menjadi pijakan atau dasar mengapa kita perlu melakukan penelitian tersebut. Jadi tidak bisa kita melakukan penelitian hanya karena iseng gitu, atau hanya karena sekedar memenuhi kewajiban tugas kuliah, gitu. Tapi sebenarnya tidak ada permasalahan. Itu bukan merupakan penelitian yang baik. Jadi penelitian itu dilakukan karena memang ada masalah di tempat tersebut. Nah, permasalahan itu dituangkan dalam latar belakang penelitian. Jadi di pendahuluan itu kan subbab pertama adalah latar belakangnya. Nah, latar belakang itu bisa dimulai dari hal yang bersifat umum, jadi general dulu, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Misalnya latar belakang awalnya mengenai Indonesia. Terus kemudian lokasi penelitiannya di Surakarta. Jadi nanti kita kerucutkan dulu, kita jelaskan mengenai kondisi secara general di Indonesia, kemudian mengerucut ke Jawa Tengah, lalu ke kota Surakarta. Nah, ada beberapa hubungan antara ketepatan masalah dan pemecahannya. Bisa masalahnya benar, menentukan masalahnya benar, dan pemecahan yang diambil juga benar. Ini yang diharapkan. Tapi bisa juga masalah yang dirumuskan itu keliru, kemudian pemecahannya juga keliru. Ini yang paling tidak kita inginkan. Jadi antara nomor 1 sama nomor 4 itu 180 derajat bedanya ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah, nomor 2 dan 3, masalahnya benar, pemecahannya yang salah. Atau masalahnya yang salah, tapi pemecahannya yang benar. Nah, diharapkan kita bisa berada di kategori yang nomor 1. Masalahnya benar, pemecahannya juga benar. Nah, apa saja sumber permasalahan dalam penelitian? Yang pertama bisa dari kehidupan sehari-hari. Misalnya kita melihat ada penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, atau antara kenyataan di lapangan dengan teori. Kemudian ada penyimpangan antara perencanaan dengan realisasi, atau ada pengaduan, bisa juga karena adanya persaingan. Banyak inspirasi yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Bisa juga inspirasi itu bersumber dari literasi. Jadi karena kita membaca buku, atau karena kita membaca artikel di jurnal, atau kita membaca majalah, gitu. Kemudian muncul inspirasi, di mana inspirasi kita itu bisa untuk penyempurnaan, bisa juga untuk memverifikasi, atau untuk pengembangan. Bisa juga hanya untuk mencari tahu, karena itu sesuatu yang baru. Misalnya kita membaca suatu artikel yang itu unik dan belum ada sebelumnya, terus kita mencari tahu lebih mendalam, itu juga bisa juga. Bagaimana permasalahan yang baik? Tentu saja yang bermanfaat. Manfaat tuh banyak ya, bisa manfaat untuk peneliti itu sendiri, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk pemerintah, dan kemudian bisa dilaksanakan. Kenapa bisa dilaksanakan? Jangan pernah kita menentukan suatu permasalahan
yang kita tidak punya kompetensi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kita pilih permasalahan yang itu berada di ranah kompetensi kita sebagai peneliti. Kemudian dilihat dari waktu yang tersedia, tenaga yang tersedia, kemudian dana yang tersedia, dan adanya faktor pendukung. Faktor pendukung itu apakah datanya tersedia, terus diizinkan tidak oleh pihak yang berwenang. Itu sebabnya kenapa mahasiswa ketika melakukan penelitian untuk skripsi, terutama yang berkaitan dengan instansi, pengambilan data dari instansi tertentu, pasti harus mengurus perizinan terlebih dahulu ya dari program studi. Nah, kalau tidak ada izin, itu kita jangan memaksakan. Ganti saja ke penelitian yang lain. Lalu bagaimana hubungan antara judul penelitian dan rumusan masalah? Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi masalah yang tepat, kemudian selanjutnya kan kita memberi judul. Nah, setelah kita beri judul, lalu kita merumuskan permasalahannya dengan jelas dan spesifik. Dari judul itu, yang mana yang mau kita fokus untuk diteliti. Oke. Ini berkaitan dengan orientasi dalam pemberian judul penelitian. Yang pertama, orientasi singkat. Berarti judulnya itu singkat. Contoh, analisis permintaan beras. Kemudian, rumusan masalahnya, bagaimana tren permintaan beras, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi permintaan beras, oke, maaf ini salah ketik ya. Oke, yang kedua, judul yang berorientasi jelas. Jadi kalau yang tadi itu singkat orientasinya, yang kedua jelas. Jelas itu jelas penelitiannya, jenis penelitiannya, kuantitatif atau kualitatif, deskriptif atau yang eksploratif. Kemudian jelas juga objek yang diteliti, subjek penelitiannya siapa, lokasi penelitiannya, dan jelas juga waktu pelaksanaan penelitian. Contohnya, judulnya seperti ini. Analisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap permintaan beras rumah tangga di kota Surakarta pada tahun 2020. Jelas semua ini ya. Dari judulnya kelihatan kalau penelitian kuantitatif, kemudian nanti berarti respondennya itu adalah rumah tangga di kota Surakarta yang sekaligus menjadi lokasi penelitian. Kapan waktunya? Waktunya berarti selama pandemi COVID di sepanjang tahun 2020. Rumusan masalahnya apa? Pertama, bisa kita mencari bagaimana trennya permintaan beras rumah tangga di kota Surakarta selama pandemi COVID. Kemudian sama ya, misalnya kita cari juga faktor-faktornya, bisa juga kita kembangkan yang lain. Bagaimana elastisitasnya? Tuh. Dan bisa juga kita menggunakan rumusan masalah yang lain yang lebih spesifik lagi. Misalnya kita ingin mencari tahu faktor apakah yang dominan dalam permintaan beras rumah tangga di kota Surakarta. Itu bisa juga. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam merumuskan masalah? Yang pertama, masalah itu harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
atau penafsiran yang berbeda. Dan juga rumusan masalah itu dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebenarnya rumusan masalah itu sama dengan pertanyaan penelitian ya. Jadi nanti dinyatakan dalam kalimat tanya. Lalu rumusan masalah itu layak menjadi rumusan masalah dan tentu saja menarik. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kriteria pertanyaan penelitian yang baik itu harus kita perhatikan juga dalam merumuskan masalah. Kemudian rumusan masalah juga harus relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jangan sampai tidak inline dengan judulnya. Judulnya apa, permasalahannya kemana, itu harus relevan. Dan jika jenis penelitian kita adalah kuantitatif, maka perumusan masalah itu akan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. Karena tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Penelitian yang memerlukan hipotesis itu adalah penelitian-penelitian yang memerlukan pengujian hipotesis. Ada beberapa kesalahan dalam memilih permasalahan penelitian. Yang pertama, masalah itu tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Jadi bukan diambil dari intinya, dari di mana awal mula masalah itu muncul. Kemudian, masalah yang dipecahkan itu tidak sesuai dengan kompetensi peneliti. Jadi misalnya kita bidangnya agribisnis, terus kemudian karena kita tertarik gitu, apakah benar bahwa virus COVID-19 itu sudah bermutasi? Terus kita meneliti, itu namanya tidak sesuai dengan kompetensi peneliti. Bukan ranahnya kita untuk meneliti mutasi virus COVID-19. Nah, selain kompetensi itu secara teori, juga meliputi waktu, tenaga, dan dana yang ada. Jadi semuanya kita sesuaikan, sesuai dengan kompetensi kita. Namanya kompeten, itu kompeten dari sisi background keilmuan, latar belakang keilmuan, waktu, tenaga, dan juga dana. Lalu permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Kalau kita memaksakan sebenarnya menyiksa diri, jadi pastikan permasalahan yang kita pilih itu ada faktor-faktor pendukungnya. Oke, kenapa kita perlu adanya pembatasan masalah? Supaya fokus. Jadi kita bisa langsung mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya. Kalau kita fokus, berarti bagaimana cara memfokuskan? Yang pertama, kita identifikasi permasalahan secara umum, kemudian kita lakukan pembatasan, oh saya mau di bagian ini, sehingga nanti bisa kita kerucutkan menjadi inti masalah. Itu maksud dari pembatasan masalah. Nah, lalu berdasarkan teknik perumusannya, bagaimana kita merumuskannya? Rumusan masalah itu ada beberapa. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Ini yang paling banyak diambil oleh para peneliti. Nah, rumusan masalah deskriptif merupakan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau variabel bebasnya, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Misalnya, berapa persen
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Lalu, seberapa efektif pemberian bantuan tunai kepada masyarakat? Akan lebih bagus lagi kalau spesifik ya. Ini mau meneliti, mengkaji efektivitas bantuan tunainya itu levelnya nasional, provinsi, atau kabupaten. Oke, masalah bisa juga komparatif. Jadi di sini kita membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Jadi membandingkannya bisa dari lokasinya, bisa juga dari waktunya. Contohnya, bagaimana perbedaan kinerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Jawa Timur. Contoh yang lain, apakah terdapat perbedaan efektivitas kinerja pemerintah di Kota Bandung dan di Kota Surabaya? Kan dua kota itu sama-sama cukup melejit ya, ininya kinerjanya. Terus kemudian kita tertarik untuk meneliti efektivitasnya. Apakah ada perbedaan? Atau sama kedua kota ini? Yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Jadi di sini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, apakah terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran? Kemudian, bagaimana hubungan antara jumlah kasus COVID-19 dengan daya beli masyarakat? Nah, yang mempertanyakan hubungan dua variabel ini disebut rumusan masalah asosiatif. Silakan nanti adik-adik bisa memilih yang mana yang paling nyaman untuk dilakukan. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah penelitian itu harus jelas ya. Rumusan masalahnya nanti akan spesifik dan tidak berubah. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif itu kan mengalir gitu ya. Jadi biasanya peneliti itu masih meraba-raba apa sebenarnya masalah yang ada di penelitian ini. Bisa jadi malah belum ada ide gitu. Karena penelitian kualitatif itu kan memang kompleks, luas ya, lebar itu, dan dinamis. Sehingga perumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu bersifat tentatif atau sementara. Dan nantinya itu akan berkembang, bisa juga malah berganti setelah peneliti berada di lapangan. Oke, demikian materi MPSE untuk hari ini. Selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan latihan yang ada di Spada. Jangan lupa untuk presensi di OCW ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.